Akhir-akhir nih viral lagi film atau series yang namanya Squid Game. 아직도 모르겠나? 세상이 바뀌지 않는 한 게임은 끝나지 않아. Dan ternyata ceritanya itu sangat relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Entah itu di kantor, entah itu di sekolah, maupun circle kita sehari-hari, kita mungkin selalu ada perasaan kompetitif atau ingin menang satu sama lainnya. Ketika kita lihat story orang, mereka udah mulai sukses, kita merasa kompetitif. Kita ngerasa terpacu banget buat menyamai bahkan mengungguli dia. Dan kita juga sering banget menganggap kawan-kawan di sekitar kita adalah lawan kita yang harus kita kalahkan, yang harus kita ungguli. Bukan karena mereka lebih sukses, tapi kita kadang juga ngerasa kita nggak mau tertinggal dari dia, kita nggak mau kalah dari dia. Kalau kalian pernah ngerasa kayak gitu dan juga relate banget yang aku jabarkan barusan, itu kenapa di sini saya juga akan bahas mengenai kompetisi sosial. Dan stay sampai habis karena seperti biasa aku akan ngasih solusi-solusi gimana caranya kita keluar dari kompetisi sosial ini. Halo, kenalin aku Ardan sebagai karyawan di agensi branding dan aku adalah Gen Z yang aware banget terhadap life balance. Dan di channel ini kalian bakal nemuin video-video seputar adulting, seputar isu-isu terkini dan marketing sampai branding. Kalau kalian suka dengan apa yang kalian dapat di video-video channel ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mengetahui insight yang kita akan bahas pada video kali ini. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Jadi apa sih definisi dari kompetisi sosial itu? Oke, sekarang kita bahas apa itu kompetisi sosial. Kompetisi sosial ini adalah kecenderungan kita di mana kita tidak mau terlihat kalah. Kita tidak mau terlihat ketinggalan dengan orang lain di sekitar kita, entah itu teman kita, entah itu saudara kita, dan juga lain-lainnya. Dan makin diperparah ketika kita masuk di era digitalisasi ini. Kita gampang banget tahu status mereka, kita gampang banget melihat status mereka di WhatsApp, di Instagram, di TikTok, dan lain-lainnya. Yang dimana memperlihatkan pencapaian teman kita, memperlihatkan kesuksesan teman kita, lalu ada rasa nggak mau tertinggalan di dalam hati kita. Itu sebenarnya positif, teman-teman. Tetapi masalahnya adalah kompetisi sosial ini seringkali tidak sehat. Yang pertama, yang membuat tidak sehat adalah ketika kita sudah mempunyai rasa iri di dalam hati kita. Rasa iri ini adalah bermuatan negatif. Nah, hal ini yang membuat kompetitif sosial menjadi tidak baik. Yang kedua, yang paling penting adalah kita jadi gak fokus dengan tujuan awal kita. Dan teman-teman jika masih bingung gimana caranya kita membuat tujuan besar kita, boleh cek di video kanan atas, sudah aku sertakan video di atas, boleh dilihat terlebih dahulu gimana caranya kita membuat tujuan besar kita. Oke, kita kembali ke tadi. Hal yang paling bikin kompetisi sosial ini gak sehat adalah ketika kita sudah lupa dengan tujuan awal kita. Kita terdistraksi mungkin dengan pencapaian teman kita, dengan mungkin kesuksesan teman kita yang mungkin lebih dulu dibandingkan kita. Sehingga kita melupakan tujuan awal kita, sehingga kita melupakan to-do list kita. Yang dimana itu akan merusak rencana yang sudah kita planning sebelumnya. Oke, jadi kita tadi sudah membahas mengenai definisinya. Selanjutnya adalah apa sih penyebab dari kompetisi sosial ini? Dari literasi yang aku dapatkan, yang pertama adalah penyebabnya media sosial yang selalu membesar-besarkan standar gitu. Mungkin kita udah nggak asing gitu ya, banyak standar yang cukup tinggi yang terjadi di media sosial di luar sana gitu. Khususnya mungkin standar TikTok gitu. Nah, kita lihat sering ketika scroll TikTok, secara tidak langsung membuat standar hidup kita itu menjadi tinggi gitu. Menurut saya itu bagus sebagai sebuah motivasi, dan itu jelek ketika kita tidak bisa menghandle perasaan kita lagi, yang dimana kita fokus mengejar seperti mereka, kita ingin seperti mereka, pencapaian yang mereka raih, kita ingin seperti mereka, tetapi kita melupakan tujuan awal kita yang sudah kita set atau planningkan di awal. Dan seringkali kita menemukan standar-standar yang ada di sosial media itu tidak realistis, bahkan sulit untuk dicapai. Penyebab yang kedua adalah budaya kompetitif yang berlebihan. Mungkin dari kecil kita diajarin buat selalu menjadi nomor satu di kelas, di perlombaan. Kita selalu termotivasi atau dimotivasi orang tua kita untuk selalu menjadi nomor satu.
Itu baik ketika kita bisa menjaga emosi kita, dan itu jelek ketika kita tidak bisa menyikapi hal itu dengan tidak baik. Lalu penyebab yang ketiga adalah kurangnya kepercayaan diri. Dilansir dari literasi yang sudah saya dapatkan, ternyata insecurity bikin kita itu gampang melihat orang lain sebagai ancaman daripada partner. Kita selalu melihat orang-orang, kita selalu melihat teman-teman kita yang lebih tinggi dari kita itu sebagai lawan. Itu yang perlu kita luruskan di sini. Sebelum kita membahas solusinya, kita bahas dampak terlebih dahulu ketika kita memiliki kompetisi sosial yang cukup tinggi. Yang pertama adalah pastinya hubungan sosial kita pasti terganggu. Entah itu ketemu langsung, entah itu kita melihat status dia lalu kita minder dan lain-lain. Sehingga itu cukup mengganggu hubungan sosial kita antara kita diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah burnout tanpa arah. Ini lagi yang selalu saya tidak capek untuk menyampaikan kepada teman-teman semua. Jangan sampai kompetisi sosial ini melupakan arah atau tujuan utama kita yang sudah kita planning di depannya. Jangan pernah sampai. Mungkin kalau kompetisi sosial itu sebagai motivasi untuk menempuh tujuan besar kita lebih cepat, itu cukup baik ya, cukup positif. Tapi itu buruk ketika kita lupa dengan tujuan awal kita. Itu dua dampak yang muncul ketika kita mengidap kompetisi sosial yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya adalah kita masuk di solusi bagaimana kita menyelesaikan dan bagaimana kita keluar dari kompetisi sosial ini. Yang pertama adalah kurangi konsumsi media sosial. Dan ketika kita mengkonsumsi media sosial atau konten-konten di luar sana, posisikan diri kita di posisi sebaik mungkin. Posisi yang baik adalah kita jangan membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain atau dengan pencapaian teman kita yang ada di konten, story, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita bisa memposisikan diri kita yang tepat, kita tidak akan merasa iri, kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan positifnya ketika kita sudah bisa menitik atau memposisikan diri kita dengan tepat adalah bukan iri yang datang, bukan membandingkan yang awal yang datang, tetapi energi positif lah yang datang, yaitu kita termotivasi, kita mendapatkan semangat dari konten-konten mereka. Itu jika kita memiliki atau menempatkan diri kita di posisi yang tepat. Yang kedua adalah lihat orang lain sebagai inspirasi, lihat pencapaian orang lain sebagai inspirasi, dan jangan melihat mereka sebagai lawan yang harus kita kompetisi, yang harus kita kalahkan. Selalu anggap pencapaian mereka adalah semangat untuk diri kita sendiri. Daripada kita terancam dengan kesuksesan atau pencapaian mereka, jadikan ini sebuah motivasi dan tanyakan diri kita, apa yang bisa kita pelajari dari pencapaian teman kita atau pencapaian orang lain tersebut, sehingga tidak memasukkan atau menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif, iri, lalu membanding-bandingkan diri, tetapi kita menganalisa bagaimana caranya dia, bagaimana dia mendapatkan itu. Kita analisa apa yang bisa kita pelajari dari pencapaian orang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang paling penting, selalu refleksi tujuan hidup kita. Kita selalu sediakan waktu, kita selalu luangkan waktu dalam sehari, mungkin 5 menit atau 10 menit untuk refleksi kembali, untuk mengingat tujuan awal kita kembali. Nah, biasanya di tujuan awal ini ada gambar yang merefleksikan atau ada gambar yang merepresentasikan goals kita. Contoh ketika kita ingin mobil atau ketika kita ingin punya rumah di lereng gunung atau mungkin di dekat hutan, kita cari gambar yang menyerupai hal itu. Ketika kita refleksi diri, kita selalu melihat gambar tersebut. Kita mengingat gambar tersebut, inilah tujuan awal kita, inilah tujuan besar kita yang akan kita raih dalam 1 tahun ke depan. Itu solusi kedua, selalu refleksikan diri dan selalu kembali ingat tujuan awal kita. Sehingga hidup kita tidak terdistraksi dengan capaian orang lain, mungkin dengan konten-konten standar hidup yang cukup tinggi. Kita mempunyai tujuan sendiri, lalu kita fokus untuk mencapai atau menggapai tujuan kita sendiri. Barusan sudah kita jabarkan mengenai 3 solusi yang sangat aplikatif untuk kita aplikasikan bersama. Lalu selanjutnya, apa sih inti dari pembahasan kompetisi sosial ini? Pada intinya adalah kita manusia mempunyai, kita orang berbeda-beda orang, berbeda-beda background, berbeda-beda resource, pasti mempunyai caranya sendiri untuk sukses. Ada yang cepat, ada yang mudah, ada yang lambat, ada yang sulit. Dan itu kenapa kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain.
Jangan membandingkan cara kita dengan orang lain, dan jangan membandingkan cepat atau lambatnya sukses kita dengan orang lain. Semakin kita tidak fokus, semakin lama kita menuju ke tujuan kita, semakin lama kita menuju ke goals kita. Dan selanjutnya, kita tidak harus mengalahkan orang lain untuk menjadi hebat. Kita bisa kolaborasi dengan orang lain, kita bisa kerjasama dengan orang lain untuk semakin kuat. Ingat, di dalam rumah yang megah, di dalam gedung yang kokoh, di dalamnya tidak hanya terdapat satu pondasi aja, di dalamnya terdapat banyak pondasi. Nah, itulah mungkin yang bisa kita terapkan. Kita jangan melihat orang lain ini sebagai lawan, kita melihat mereka itu sebagai kawan, sebagai mungkin mitra kerja, sebagai teman yang untuk tumbuh bersama. Dan positifnya adalah ketika kita bisa menempatkan mereka sebagai teman bertumbuh bersama, kita tidak hanya memiliki vibes yang positif di dalam diri kita, tetapi yang terpenting adalah kita juga mendapatkan tips-tips atau cara mereka untuk meraih kesuksesan mereka, sehingga kita dapat memperkaya cara untuk mencapai tujuan kita sendiri. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan pada video kompetisi sosial ini. Tinggalkan like jika kalian suka, dan boleh kita open discuss pada kolom komentar, dan jangan lupa share ke teman kalian yang mungkin butuh dengan insight nih.